Ibunya Pak Jokowi dulu wiridnya itu. Tiap hari baca. Ya Rabbi salli ala al-mukhtar Taha al-bashir waghfir lana kulla zallahu warhamna fin nadhir Ya Rabbi salli ala al-mukhtar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang inti dari hidup di dunia. Nah, intinya amal itu qabulnya. Sholat 4 rakaat khusyuk nangis, sebelum salam kentut, gimana ya? Batal. Iya, batal. Ada orang sholatnya nggak khusyuk, tapi sampai salam selesai, selamat dia. Dia selamat. Nah, ini qabul ini yang paling penting. Nah, bagaimana caranya biar hidup kita ini qabul? Ya, amalan kita qabul, syaratnya satu. Gampang sebetulnya syaratnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Biqalbin salim. Jadi syaratnya gampang, karena syaratnya nggak ada urusan dengan orang lain. Coba kalau syaratnya, kamu harus jadikan fulan begini, kamu harus jadikan fulanah begini, repotnya luar biasa. Ternyata syaratnya ada di sini, biqalbin salim. Hati kita sendiri, bukan hatinya orang lain. Diri kita sendiri, bukan orang lain. Jangan sombong dengan amalnya. Jangan berbangga diri dengan amal kita. Jangan pamer, riya, minta dipuji-puji oleh manusia dengan amal kita. Bersih min syawaib, bersih dari segala macam kotoran, nggak ada kotorannya. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman masalahnya ini seringkali kita nggak dandani hati, tapi ngurusi hati orang lain. Ini penyakit kita ya. Nggak sibuk bereskan hati kita, sibuk mikir hatinya orang lain. Padahal hati itu rahasia ilahi. Nggak ada manusia bisa tahu hati manusia lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau wajah kan kelihatan. Kalau hati diletakkan di ruh, bagian yang paling inti. Sudah ruhnya nggak kelihatan, hatinya disembunyikan di dalam ruh. Bagian ruh yang paling inti, itulah yang disebut al-qalb, itulah yang disebut hati. Bahkan malaikat raqib wa atid, malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan, disebutkan bahwasanya malaikat itu nggak bisa ngintip dalam hatinya manusia, nggak bisa ngintip. Terus tahunya dari mana kalau hatinya jelek, hatinya bagus? Aroma. Kalau aromanya wangi, hatinya bagus. Kalau aromanya busuk, hatinya jelek. Karena naudzubillah min dzalik, aroma hati kita ini bisa tercium oleh orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh ini kalau sampai diri kita nggak ditutup sama Allah Ta'ala, orang-orang soleh itu bisa mencium aroma kita, aroma bangkai, busuk, atau aroma gahru yang harum mewangi. Nah, karena kita sadar diri kita ini masih banyak kotoran-kotoran, aroma kita ini belum beres. Misal kamar kita kok aromanya spraynya kurang harum, kita butuh parfum, pengharum ruangan, semprot. Ya biar harum.
Kalau kita ini tahu, mohon maaf, ketiak kita ini memang hormonnya begitu, sehingga beberapa jam kemudian aroma ini dari kanan dan kiri kalau diangkat semerbak mengharumkan satu ruangan, ya kita pakai namanya deodoran, biar harum, ya biar harum. Nah, tidak ada parfum yang lebih harum dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu harum semuanya, termasuk zikir. Menyebut Nabi Muhammad SAW itu mengharumkan yang berbicara maupun tempat yang disebut nama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, kalau ada orang duduk, kemudian dia bangkit dari duduknya, pergi meninggalkan tempat duduknya, dimanapun dia duduk, tanpa ada zikir dan tidak bersolawat kepadaku, sabda Nabi Muhammad SAW, maka dia bangkit dengan aroma yang lebih busuk daripada aroma bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Lebih busuk dari aroma bangkai. Kalau duduknya nggak ada zikir, nggak ada sholawat. Makanya orang dulu kalau mau duduk, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, Sallallahu ala Muhammad. Bangkitnya juga Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Terserah sholawatnya apapun. Nah, kalau satu sholawat itu bisa mengharumkan tempat duduknya, orangnya apalagi? Ya orangnya harumnya luar biasa. Ini satu sholawat. Sementara kalau baca Maulid Barzanji, Burda, Dibah, Simtuduror, Dia Ulami, dan maulid-maulid yang lain, itu jumlah sholawatnya sangat banyak. Satu. Yang kedua, ingat Nabi Muhammad SAW, nyebut kisah Rasul. Menyebut kisah Rasul ini bagian daripada zikrullah, ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 jam duduk ingat Allah, ingat Rasul, ingat Allah, ingat Rasul, solawat zikir, solawat zikir. Maka orangnya beruntung jadi harum, tempatnya pun beruntung jadi harum. Aroma tempat ini kalau orang yang penciumannya bagus, kalau kita ini kan jujur mawon, minal pilekin, hidung kita ini kan kesumpet. Ya, yang batinnya kurang bisa tercium. Tapi kalau orang-orang yang hidungnya bagus, aroma tempat ini jaraknya dari jauh sudah tercium. Kok wangi? Termasuk para malaikat. Malaikat sekitar Sukoharjo ini ya keliling di sini. Ya, malaikat lokal Sukoharjo ngumpul. Nih ada sholawatan Jamuri. Tempatnya Pak Haris. Ya, ada sholawatan Jamuri di sini. Tempatnya Mbak Cinta, ada sholawatan di sini. Malaikatnya kumpul dan manggil teman-temannya. Dan senang. Nah, yang beginilah yang membuat rumah kita, kemudian tempat kita tinggal, jadi seger. Nah, banyak orang kok di rumahnya sumpek, cek rumahnya kapan dibacakan sholawat. Banyak orang di tokonya kok hatinya gersang, cek di tokonya kapan dibacakan sholawat. Banyak orang duduk kok kemurungsung, gak enak hatinya, cek dudukmu baca sholawat atau tidak, cek saja. Nah, agama Islam ini agama praktek, bukan agama teori. Bukan teori, bukan. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman, amal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Gak teori. Teori itu udah biasa. Tapi kalau Islam itu agama yang mengajarkan ilmu pasti yang kemudian diamalkan dengan iman, dengan yakin. Praktek. Makanya leluhurnya para habaib kalau ngomong ajarannya Habib itu apa? Wahhiya a'malun khalat an syawahibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Jadi kalau ditanya para habaib itu jalannya bagaimana ke Allah Ta'ala? Simple, amalnya banyak, tapi khalat an syawahibin. Amalnya nggak ada campuran-campuran kotor, nggak ada riak, nggak ada ujub, nggak ada macam-macam yang jelek-jelek, nggak ada. Khalis, bersih, betul-betul lillahi ta'ala. Amal banyak. Kalau kita lihat amalannya orang-orang soleh terdahulu, kita bisa cuman berdecak bingung, bukan berdecak kagum lagi, bingung. Satu tarikan nafas, Al-Habib Umar Al-Muhdar bisa membaca kalimat Ya Latif sebanyak 1000 kali. Ada yang sanggup? Coba ya, coba.
Ya Latif, 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 ya Latif
Paham ya? Dapat berapa paling saya? Ini Habib Umar Al-Muhdar 1000. Satu tarikan nafas 1000. Pembantunya, pelayannya, khodimnya yang khidmah. Sebab ulama-ulama dulu itu yang jadi pelayannya khidmah semua, gak mikir gaji. Carinya fadilah ilahi, cari ilmu, cari pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti sahabat-sahabat yang ngabdi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kalau majikannya satu tarikan nafas baca ya latif 1000 kali, pelayannya satu tarikan nafas baca ya latif 500 kali. Nah, sementara kita ustadznya saja 100 ngos-ngosan. Ini ustadz 100 ngos-ngosan. Karena kita kurang latihan. Gak seperti orang-orang dulu. Orang dulu tuh hidupnya amal, dilatih betul. Datang satu orang ke rumah salah satu guru saya, protes. Orang ini protes. Saya nggak percaya itu cucu Nabi satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, saya nggak percaya, nggak masuk akal. Saya nggak percaya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah satu hari sholat sunnah 1000 rakaat, nggak masuk akal. Dihitung menitnya nggak bakal ketemu. Kata guru saya begini, nggak usah pakai akal, kamu coba saja. Kamu praktekkan, kamu coba. Nanti kamu tahu. Karena kalau pakai akal, nggak iso. Agama ini bukan untuk dipakai akal. Akal harus ikut sama agama. Bukan agama diakali. Tapi akalnya diagamai, akalnya dikasih iman, akalnya dikasih ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya apa? Beberapa waktu kemudian orang yang sama datang. Betul, Bid, saya saja udah coba bisa 600 rakaat satu hari. Saya dengan semua kesibukan zaman ini, kata orang tersebut, satu hari bisa 600 rakaat. Jadi kalau cucu Nabi bisa 1000 rakaat, saya percaya. Praktek, ya dengan praktek. Amal yang banyak. Al-Habib Abdurrahman As-Segar satu hari khatam Al-Quran 8 kali, 4 siang 4 malam, 4 siang 4 malam. Amal, praktek. Sayyidina Ali As-Sajjad tiap malam sedekah, ngangkut sendiri, dipikul sendiri keliling kampung. Yang disedekahi nggak pernah tahu. Praktek. Wa ilmun, kemudian ilmu. Jadi selain amalnya banyak, ilmunya juga mumpuni. Hidupnya cari ilmu terus. Saya ingat almarhum Habib Anis waktu meninggal umur 78 lewat. Umur 78 itu masih ngomong sama saya begini, Novel, saya pengen belajar caranya pakai laptop. Habib Anis di masa itu ya, laptop belum tenar itu. Saya pengen belajar cara pakai laptop karena saya lagi pengen nulis. Saya pengen nulis pakai bahasa Arab itu, kumpulkan ucapan-ucapan kakek saya tentang wali-wali mau saya tulis. Mau saya tulis. Umur 78 tahun di masa itu masih berpikir gimana caranya menulis sebuah buku. Itu Habib Anis. Dan kita lihat banyak ulama-ulama yang lain yang hidupnya nggak pernah berhenti cari ilmu. Kemudian akhlak yang mulia. Ini akhlak ini yang Masya Allah. Banyak orang amalnya bagus, ilmunya bagus, akhlaknya meleset. Ya, akhlaknya meleset. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi Muhammad SAW, akhlak pada keluarga Nabi, akhlak kepada anak cucu Nabi, akhlak pada sahabat Nabi, akhlak kepada umat Islam secara umum keseluruhan, akhlak kepada non-muslim, akhlak kepada orang yang gak beriman, akhlak kepada tanaman, akhlak kepada hewan, akhlak kepada malaikat, akhlak kepada makhluk Allah yang lain. Ini ilmunya para ulama. Akhlak itu menjadi hasil daripada amal ilmu dikombinasi jadi satu, namanya akhlak. Contoh akhlaknya orang-orang soleh. Kita kaget kalau lihat akhlaknya orang-orang soleh. Sampai nyebut nama sahabat itu nggak berani langsung. Ya, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Umar bin Khattab, nyebut nama itu. Akhlaknya sahabat, kalau nyebut nama Nabi SAW nggak berani pelan.
Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bicaranya keras kalau nyebut nama Nabi SAW. Kenapa? Takut nanti ada orang yang ngobrol sendiri sementara nama Nabi, ucapan Nabi lagi disampaikan, sehingga termasuk orang yang kurang ajar pada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ngomongnya keras, kalau ada orang ngobrol sendiri, suaranya ini masih lebih keras daripada orang yang ngobrol. Jaga adabnya sampai seperti itu. Akhlak kepada Al-Quran, kalamullah. Kalau kita saya sering nyebut-nyebut kisah ini dari teman-teman ya. Para kiai itu kan nggak mau naruh Al-Quran di kursi. Al-Quran disuruh naruh di tempat yang tinggi. Tapi para kiai itu ngajari jangan ditaruh di kursi. Ditanya, Yai, kenapa nggak boleh ditaruh di kursi? Kan kursi tempat yang tinggi. Ya, itu tempat pantatmu, bukan tempat Al-Quran. Biasanya kamu taruh pantat di situ. Masa Al-Quran ditaruh di situ? Itu akhlaknya seperti itu. Meskipun itu kursinya tempat tinggi, tapi nggak mau naruh mushaf. Ya, di kursi itu bekas pantat, jangan ditaruhkan Al-Quran. Akhlaknya luar biasa. Sementara orang zaman sekarang mushaf ditaruh di lantai. Majmu' Syarif, ada Yasin, ada Tahlil, ada macam-macam ya. Waqiah, surat-surat Al-Quran ditaruh di lantai di bawah. Mushaf 30 juz ditaruh di lantai. Nggak dikasih alas bantalkah yang khusus untuk Al-Quran, nggak ditaruh rehalkah untuk Al-Quran. Akhlaknya jauh dengannya akhlak orang-orang terdahulu. Akhlaknya kepada tetangga. Kalau dibaca di kitab-kitab terdahulu, ada satu ulama itu rumahnya banyak tikus. Pernah Bu, rumahnya banyak tikus? Rumahnya banyak tikus. Akhirnya dikasih saran sama temennya, ini rumahmu banyak tikus. Kenapa tikusnya nggak dikejar-kejar saja? Dikejar, dibunuh, dikejar, dibunuh. Jawabannya, oh jangan. Kenapa jangan? Kalau saya kejar, dia keluar dari rumah sini, nanti akan ke rumah tetangga saya. Tawang saya saja nggak suka rumah saya ada tikus. Tetangga saya pasti juga nggak suka rumahnya ada tikus. Nabi mengajarkan SAW, jangan ganggu tetanggamu. Nanti saya termasuk orang yang ganggu tetangga kalau tikus rumah saya ngungsi ke rumah tetangga saya. Masya Allah. Jadi lebih baik rumah saya full tikus nggak jadi masalah daripada tikusnya ngungsi. Akhlak. Kalau kita orang urus, semetu itu urusan. Kalau dia keluar bukan urusan saya orang urus. Nah, ini akhlak. Jadi akhlak yang luar biasa. Sama tetangga, nggak dilihat muslim non muslim sakarepmu. Tapi ini tetangga punya hak untuk dihargai, dihormati. Ini akhlak yang mulia. Wa hiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun akhlaqun wa kathratu awradi. Wiridnya banyak. Jadi orang-orang soleh terdahulu itu wiridnya turah-turah banyak. Wirid sholawat punya, wirid istighfar punya, wirid kalimat tahlil punya, wirid surat Yasin punya. Gak usah jauh-jauh, yang saya temui paling akhir ya, bentuk wujudnya orang-orang soleh terdahulu yang masih paling akhir saya temui adalah Mbah Umar Syahid, Mbah Umar Tumbu yang amalnya banyak, Pacitan dia, wafat usia 107 tahun, Mbah Umar Syahid rahimahullah. Saya pernah nanya, Mbah, wirid jenengan apa saja? Beliau jawab, ini yang di Majmu' Syarif. Yang di Majmu' Syarif. Salah satunya apa di situ? Baca surat Yasin 41 kali. Saya nanya, Mbah, nah itu yang baca Yasinnya berapa kali? Ya 41 kali. Kapan bacanya? Ya habis Isya. Sampai umur 105 tahun saya ketemu itu, habis Isya itu duduk baca Yasin 41 kali. Sampai selesai. Tapi ya cepat. Kenapa bisa cepat? Ya udah 106 tahun kok. Prakteknya udah puluhan tahun. Istiqomah gak ditinggalkan. Umur 107 tahun wafat, gak ada pikun, gak ada lupa. Kuat badannya, gak pakai sandal kemana-mana. Semangatnya luar biasa. Kenapa bisa begitu? Banyak wirid. Sementara kita banyak sholawat, istighfarnya hilang. Banyak istighfar, sholawatnya hilang. Banyak tahlil, istighfar dan sholawat hilang. Banyak Yasin, Al-Baqarah hilang. Banyak maulid, Al-Qurannya hilang. Kalau orang dulu ndak, Al-Qurannya jalan. Iya. Kalau di Hadramut ini satu provinsi, itu mau Habib mau bukan Habib yang tinggal di sana, adatnya masjid. Setiap masjid itu seminggu sekali khatam Al-Quran.
Seminggu sekali hatam Al-Quran. Jadi ada jadwalnya. Hari Sabtu yang dibaca apa? Hari Minggu yang dibaca apa? Ahad. Mungkin kalau saya ngomong Minggu ada yang protes, jangan Minggu, Ahad, ya wis Ahad gitu ya. Hari Ahad, ya, hari Senin, hari Selasa, hari Rebu, hari Kamis, hari Jumat. Itu ada jadwalnya. Sehingga nanti di hari Jumat kalau saya nggak salah, Jumat pagi seluruh masjid itu khataman. Sementara kita Ramadan itu yang nggak hatam-hatam. Ya, Ramadan nggak hatam. Banyak wiridnya banyak. Jangan tanya Al-Quran. Al-Quran itu wirid utama, dibaca terus. Sholawatnya, mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengucap kalimat La ilaha illallah itu satu hari 120.000 kali. Gak usah jauh-jauh, ayahnya Habib Anis, Habib Alwi almarhum, yang makamnya di Masjid Riyad itu ya, di samping Masjid Riyad bagian depan. Habib Alwi itu lidahnya nggak pernah berhenti baca La ilaha illallah, pakai tasbih La ilaha illallah, La ilaha illallah, dihitungi terus. Berhentinya kalau ada tamu, mau ada perlu, berhenti beliau. Selesai tamunya, lanjut La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sampai-sampai orang Pasar Kliwon di masa hidupnya Habib Alwi, saya dengar cerita dari Habib Anis, itu di masa hidup abah saya, orang-orang Pasar Kliwon ini kalau mau membuat tasbihnya gila. Dulu kan tasbih dari Jawa Timur seperti biji pisang besar-besar gitu ya. Banyak yang tasbih seperti itu. Nah itu kan biasanya digosok biar gilap. Nah dulu biar gilap gak digosok, dipinjamkan Habib Alwi, Bib tolong tasbihnya dipakai. 3 hari gilap. Sementara tasbih kita setahun gak gilap-gilap. Gak gilap-gilap. Pikirnya banyak. Pantes kalau mau meninggal dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Habib Alwi kan meninggal di bulan Rabiul Awal, tanggal 20 Rabiul Awal. Meninggalnya di Palembang, tapi berangkat sudah wasiat. Tasnya isinya kain kafan. Kain kafan. Dan udah wasiat, nanti kalau saya meninggal makamkan di sini, di tempat saya nanam pohon kurma yang jadi makamnya sekarang itu. Kenapa seperti itu? Zikirnya luar biasa, wiridnya banyak. Lah kita nih la wirid, la ilm, la amal, la akhlak. Sudah ilmu gak punya, amal gak punya, akhlak gak punya, wirid gak punya. Tinggal satu. Apa? Minal katutin. Kata Habib Syekh. Minal katutin. Katut siapa? Katut orang-orang soleh. Caranya bagaimana biar katut orang soleh? Cinta sama orang soleh. Cinta. Nah termasuk ini kegiatan ini kan cinta sama berzanji. Berzanji. Maulid banyak yang dipilih berzanji. Kenapa? Cinta sama guru. Gurunya ngajari baca maulid berzanji. Pegang maulid berzanjinya. Cinta betul. Nah nanti ini Sahibul Barzanji yang punya maulid berzanji akan ngadep kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini Fulanah binti Fulan yang biasa baca berzanji saya, dimintakan syafaat. Karena jalur ini minal katutin ini luar biasa. Yang biasa baca burdah, Sahibul Burdah, nanti ia akan ngadep kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang biasa baca maulid Simtudurat, Sahibul Maulid Simtudurat Habib Ali Hamsi, yang akan ngadep Nabi Muhammad SAW. Rombongan Simtudurat, rombongan Burdah, rombongan berzanji. Nggak punya rombongan repot. Jalan sendiri. Nah inilah thariqahnya para ulama. Beginilah ahlus sunnah wal jamaah. Beginilah para habaib dan para kiai. Ngasih amalan yang mudah untuk orang-orang akhir zaman biar selamat. Karena zamannya zaman ruwet. Amalan kita semrawut, gak tertata dengan baik. Kita butuh sesuatu yang minal katutin. Termasuk wirid itu diantaranya baca surat Al-Fatihah. Imam Ghazali ngajarkan baca surat Al-Fatihah 100 kali. Ya, siapa baca surat Al-Fatihah 100 kali itu manfaatnya nggak usah diomongkan. Manfaatnya luar biasa. 100 kali baca surat Al-Fatihah. Saya kalau nggak salah ingat ibunya Pak Jokowi dulu wiridnya itu. Tiap hari baca Al-Fatihah 100 kali di antara wiridnya. Dan banyak juga orang yang mewiridkan itu, baca Al-Fatihah 100 kali. Nah kadang-kadang zaman sekarang ini banyak orang biasa kredit. Motor kredit, mobil kredit, rumah kredit. Datang ke kiai, saya hajat saya biar kabul dawamkan Al-Fatihah 100 kali.
ngomong sama ayahnya, bisa dikredit nggak? Diangsur bacanya. 100 kali buat 10 hari boleh nggak? 1 hari 10 kan? 10 kali. Kasih sholawat Nabi 4.444 kali. Sholawatnya dikredit juga. Bisa nggak 4.444 kali diangsur selama 10 hari? Bisa nggak zikirnya diangsur? Masya Allah. Yasin 41 kali, boleh nggak diangsur? Lah kiainya ya nyantai saja, oh boleh. Boleh. Setelah selesai amalan lapor, Yai, kok hajatnya nggak kabul-kabul? Yainya jawab, kabulnya juga diangsur. Ya, kabulnya juga diangsur. Karena kamu ahli angsuran. Kalau kamu langsung bayar di muka, ya insya Allah selesai di muka. Nggak pakai diangsur. Nah ini, orang-orang soleh terdahulu, gimana caranya biar hidup enak? Yang terakhir saya mau nanya sama pemirsa dan sama ibu-ibu semua. Kira-kira jenengan meninggalnya kapan? Hah? Gak nanya pengennya. Kalau pengennya semua panjang umur, fitoatillah, sewalafiah, betul ya? Warasnya manusia, kita ini ya begitu. Kecuali orang-orang udah tergila-gila sama akhirat. Orang gila itu ada dua, gila dunia, gila akhirat. Nah, kalau kita kan tengah-tengah, akhirat gak patah edan, dunia juga gak patah edan. Tengah-tengah. Yang tergila-gila sama akhirat itu udah malas hidup di dunia. Kapan mlebu surga nih? Mau masuk surga kan harus meninggal dulu. Ya, di dunia ketemunya ya itu lagi ya. Jadi berpikir amal soleh terus pengen cepet-cepet pindah. Ini orang-orang yang udah luar biasa. Tapi kalau kita ya normal-normal aja, wajar-wajarnya, pengen panjang umur, sehat walafiat, fitoatillah, betul? Kabul insyaallah, amin. Tapi saya mau nanya, mati nggak nanti? Alhamdulillah sadar. Mati. Pemirsa, mati enggak nanti? Mati. Tapi jenengan berangkat duluan ya, saya nyusul belakangan. Nah, setelah umur panjang, semua pasti mati. Pertanyaan berikutnya, ini cuma buat ngingetkan saja. Yang jenengan bawa mati nanti apa? Iling-ilingan amalmu apa? Jawabannya ya amal, betul amal. Amal yang mana? Mana ngajimu, mana wiridmu, mana zikirmu, mana cari ilmumu, mana sedekah jariahmu, mana sedekah sirmu, mana bektimu sama orang tua, mana mesemmu untuk dulurmu, mana. Masya Allah, masa gak tahu ngirimi tonggo? Padahal orang dulu kalau masak suka kirim-kirim tonggo. Ini kan mana? Tanyanya amal kita mana? Amal tapi mana? Kalau ini kan kelihatan nih, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Rumah besar. Tapi yang dipikir gimana ada pengajian, dibangunkan tempat yang bagus buat majelis. Ini granitnya juga oke. Ya, ini memang orang-orang punya cita rasa. Rodok meri saya. Lihat ke sana, dikasih sawangan ya enak. Rumput yang bisa jadi dalam waktu 1 menit. Tanaman yang nggak perlu disirami, kan ya? Lihat ke sana, enak. Ditata rapi. Pengen punya tempat untuk cari ilmu, untuk majelis. Nah, rumahmu itu kan ya jembar toh ya. Ibu-ibu rumahnya jembar nggak? Ngomong sempit, awas awakmu. Sing sempit hatimu ora omahmu. Kalau bilang rumahnya sempit itu yang sempit hatinya, bukan rumahnya. Oh, nyatanya engkau tidur gelebek bisa kok. Kuburan kalau sempit. Kamar rata-rata 3x3, 2,5x2,5 kamarnya, belum dapurnya, belum ruang tamunya. Minimal kan bentuknya kotak. Tapi anehnya, ruang tamunya ada, ruang rokoknya ada buat yang suka ngerokok. Ya, ruang masaknya ada, ruang untuk dodoknya ada. Lebih dari 1 ruang untuk ngaji khusus kok nggak dicepakno. Ini ruang khusus buat ngaji. Didandani yang apik sak kotak. 1,5 x 1,5 buat yang bagus. Ini buat saya zikir, wirid, ngaji. Masya Allah, siap mati ini. Yang ada ruang sinetron, ruang nonton drama YouTube, ruang ngerumpi, ngerasani bareng di jamaah WhatsApp, ya kan, majlis ngerasani.
Di WhatsApp tuh kan ngerasa nih, entah yang halal atau yang haram, ngerasa nih kan ya, kudungnya kok bagus, ada gitu kan ya. Beli di mana? Pakai WhatsApp ini. Bajunya kok bagus, beli di mana? Ada itu ruang begitu ada. Lah ruang untuk sholat sanggon-gon. Sholat kan bisa di mana-mana, asal gelar sejadah kan sholat. Dimanapun kan dia sholat. Betul, jalan raya itu ya bisa buat sholat, tapi ya jangan sholat ning dalan. Tabrak kamu kan begitu. Disiapkan tempat khusus masjid untuk sholat. Di pom bensin, seluruh pom bensin buat sholat ya bisa. Disiapkan musola khusus buat sholat. Rest area besar, semuanya buat sholat ya bisa. Tapi disiapkan musola di rest area. Lah rumahmu ada enggak? Mikiro. Beb, enggak ada tempatnya. Bukan enggak ada tempatnya, enggak mau ada. Enggak mau ada. Jadikan itu ada, walaupun ukuran sejadah. Satu sejadah, enggak minta banyak buat dirimu. Satu sajadah, khusus ini ruang saya untuk akhirat. Selesai. Duduk di situ, enggak buka HP, enggak WhatsApp, enggak ini, enggak TikTok. Ya, enggak. Di situ buka HP ya Al-Qur'an. Kalau bisa jangan pakai HP, mushaf beneran. Baca Al-Qur'an di situ, zikir di situ, wirid di situ. Ingat yang udah meninggal dunia di situ. Bapaknya, kakeknya, simbahnya, leluhurnya, ibunya yang udah wafat, tungakno kabeh. Kan indahnya luar biasa. Alhamdulillah. Udah cukup saya bengak-bengok. Mudah-mudahan berkah manfaat. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Kehidupan manusia tentu tak akan terlepas dari berbagai peristiwa, tantangan, rintangan, kesempatan, dan pengalaman. Semua itu bisa dijadikan pelajaran setiap insan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Beberapa orang mungkin pernah merasakan atau sedang menjalani fase kehidupan yang berat dan menyakitkan. Apalagi bagi mereka yang kurang bersyukur, pasti akan menganggap bahwa kehidupan ini sebagai sebuah azab hebat yang tak jarang dari mereka hidup dalam keadaan putus asa. Bila kita tengah merasakan hal seperti itu, maka introspeksi diri kita adalah solusinya. Mendekatlah kepada pemberi hidup, pemberi rezeki, yang maha kaya, yang maha pengasih dan maha penyayang, yaitu Allah Ta'ala, dengan petunjuk yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena tanpa mengikuti petunjuk seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, maka hidup kita akan tersesat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita yang hidup di akhir zaman sekarang ini mengetahui dan mengamalkan apa yang telah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dengan cara belajar kepada ulama, menghadiri majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis khair lainnya. Semoga mulai hari ini kita bisa berbenah diri menjadi umat yang lebih baik dari hari kemarin dan begitu seterusnya. Mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh dari guru-guru kita. Semoga apa yang menjadi hajat baik kita segera dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.